Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang memahami teknik DDL, DML, DCL, dan TCL. Oke, mari kita lanjut saja langsung. Untuk uraian materinya, yang pertama itu ada definisi SQL, yang kedua itu DDL, Data Definition Language, yang ketiga ada DML, Data Manipulation Language, yang keempat ada DCL, Data Control Language, yang kelima ada TCL, Transaction Control Language. Yang pertama, definisi SQL. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software DBMS. Nah, DBMS itu ada Database Management System ya, jangan lupa. Bahasa ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen base data relasional. Saat ini hampir semua server base data mendukung bahasa ini untuk melakukan pengelolaan datanya. Nah, untuk sejarah MySQL ini, program ini pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michael Monty-Wedenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirect, yang menggunakan koneksi low-level ISAM database engine dengan indexing. Pada saat itu, Monty bekerja pada perusahaan bernama TCX di Swedia. Oke, kita lanjut. DDL, Data Definition Language. Untuk Data Definition Language ini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut database, table, atribut kolom, batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar table. Nah, yang termasuk dalam kelompok DDL nih, ini perlu diingetin ya. Yang termasuk kelompok DDL, Data Definition Language, yaitu yang pertama itu ada create, yang kedua ada alter, yang ketiga ada drop. Itu bisa diingat, yang ketiga satu ada create, alter, dan drop. Nah, yang pertama itu create itu adalah menciptakan table ataupun index. Yang kedua itu ada alter untuk mengubah struktur tabel. Yang ketiga itu ada drop untuk menghapus tabel ataupun index. Yang ketiga itu kita bahas tentang DML, Data Manipulation Language. Ini kelompok ini perintahnya untuk berfungsi untuk memanipulasi data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Yang termasuk DML adalah instruksi seperti yang pertama itu ada select, yang kedua itu ada insert, yang ketiga ada delete, yang terakhir ada update. Nah, select itu sendiri untuk memilih data atau retrieving data namanya kalau dalam bahasa Inggris. Yang ketiga itu ada insert untuk menambah data, yang ketiga itu ada delete untuk menghapus data, yang keempat itu ada update untuk mengubah data. Next slide. DCL, Data Control Language. Oh, ini belum saya hapus nih untuk DCL. DCL itu salah ya. Itu bukan Data Manipulation Language, itu artinya Data Control Language. Data Control Language ini berisi perintah-perintah untuk mengendalikan yang pengaksesan data. Yang termasuk Data Control Language itu adalah grant, revoke, dan juga lock table. Kalau grant itu sendiri fungsinya itu untuk memberikan kendali pada pengaksesan data. Untuk revoke sendiri untuk mencabut kemampuan pengaksesan data. Dan yang ketiga itu yang terakhir itu adalah lock table untuk mengunci table. Lock ya, lock itu artinya kunci, kalau table itu ya artinya table. Itu untuk mengunci table. Dan yang terakhir itu ada TCL, Transaction Control Language. Nah, untuk TCL ini adalah perintah-perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi. Yang termasuk dalam kelompok TCL ini adalah commit dan rollback. Kalau commit itu artinya menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan erat yang telah berhasil dilakukan. Itu artinya commit ya. Yang kedua itu adalah rollback. Rollback itu adalah membatalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada salah satu rangkaian perintah. Jadi kita rollback itu artinya kita ulang kembali karena ada yang bermasalah dalam transaksi ya. Next. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa, untuk UTS ini kemungkinan ada banyak ya. Saya ambil mungkin ada 9 atau 10 ya. Karena ini juga lumayan bisa dipahami menurut saya, jadi kemungkinan ini gampang dari sini.
karena kemungkinan materi-materi yang saya ambil dari UTS ini kemungkinan besar ada di PPT. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan UTS untuk nantinya, semoga diberi kemudahan, semoga diberi kelancaran, dan juga semoga mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.